Ya baik, mari teman-teman terkasih, Bapak Ibu Saudaraku yang dicintai oleh Tuhan, yang sungguh berharga dan mulia di mata Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing atau renungan firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah malam hari ini Tuhan. Di tengah segala keberadaan kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, seluruh kemampuan kami untuk memahami firman Tuhan yang bersama-sama kami belajar apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dengan sungguh-sungguh menjalani hari-hari yang semakin sulit Tuhan, tetapi tidak mengurangi sukacita dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kekuatan kami hanyalah Tuhan, kekuatan kami hanyalah firman Tuhan yang sungguh menolong kami boleh ada sampai saat ini seperti yang Tuhan mau. Tutup bungkus kami dengan kekuatan kuasa darah Kristus, pimpin kami ya Allah Roh Kudus, sehingga dimampukan untuk memahami akan isi hati Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama dan kami belajar bersama-sama, dan oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sekali lagi puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa yang selalu mempertemukan kita dan bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan anugerahkan sampai saat ini kepada kita semua. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya rindu untuk men-sharekan akan kebenaran firman Tuhan yang mungkin kita sudah bosan dalam tanda petik ya, maksudnya tentang doa, sudah sering kita mengerti atau bahkan mungkin terlalu sering untuk kita lakukan. Tetapi dengan pimpinan Tuhan kita akan melihat dan menyaksikan akan kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh mengingatkan kita kembali untuk bisa sungguh-sungguh masuk di bukan saja berdoa, tetapi juga dalam keadaan waspada senantiasa. Ya, beberapa waktu yang lalu, hari Jumat yang lalu ya, minta maaf saya tidak ikuti sampai selesai karena padatnya pelayanan sehingga secara tubuh ya lemah, tetapi yang saya ambil dari firman Tuhan untuk mengingatkan kita semua yaitu dari kitab Filipi pasal 4 ayat 8 untuk menjaga pikiran kita. Karena pikiran itu adalah sasaran yang paling empuk dari kuasa kegelapan, dari si jahat, maupun dari yang datang dari diri kita sendiri maupun orang lain atau di sekitar kita. Tapi saya tidak akan membahas karena sudah dibahas. Saya rindu untuk kita melihat satu bagian firman Tuhan, boleh dicatat ya, Bapak Ibu terkasih, yaitu di dalam kitab Matius 26 ayatnya yang ke-41. Matius 26 ayat 41, saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Dikatakan demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin untuk firman Tuhan. Pernyataan ini disampaikan atau Alkitab mencatat disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Kenapa? Kok harus dalam keadaan berjaga-jaga? Bukan karena Tuhan Yesus mengetahui bahwa dia akan segera ditangkap, bukan itu. Tetapi ingin mengarahkan kalau kita membaca di dalam kitab Markus pasal 14 ayat 38, referensinya ya, itu sama. Perkataan yang sama yang dikutip oleh Markus. Yaitu Tuhan Yesus katakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Dan roh di sini bukan Roh Kudus. Roh ditulis dalam huruf kecil. Berarti roh kita ya. Kita sudah mendengar pembahasan dari Pak David beberapa waktu yang lalu ya. Kita terdiri dari roh, jiwa dan tubuh.
Dan kemudian juga dalam perbandingan dengan kitab Lukas, saya akan bacakan karena ini merupakan referensi dari kitab Injil. Ada yang menarik dalam kitab Lukas. Lukas pasal 22 ayat 40 dikatakan, setelah tiba di tempat itu, yaitu di Taman Getsemani, ia, yaitu Tuhan Yesus, berkata kepada mereka, yaitu murid-murid, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan diulangi pada ayat yang ke-46, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Apa yang Bapak Ibu Saudara dapat petik dari pernyataan Tuhan ini? Ada kata perintah, yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah. Dan kata yang sama, kitab Matius, Markus, Lukas, berdoalah. Ya, saya tidak terlalu pandai ya dalam bahasa Indonesia, tapi waktu saya belajar dulu dikatakan kalau ada partikel lah, itu merupakan satu penegasan atau satu kalimat tegas atau kata perintah. Jadi bukan, oh kalau saya mau berdoa, saya berdoa. Oh kalau saya mau berjaga-jaga, saya akan berjaga-jaga. Enggak. Tetapi itu merupakan satu penyataan daripada Tuhan Yesus yang mengarahkan kepada para murid waktu itu dan sampai saat ini kepada kita juga sebagai pengikut Kristus, yaitu sebagai murid Kristus, berdoalah. Ya, berdoalah. Kuasa jahat atau iblis itu tidak takut kalau kita rajin ke gereja. Tidak takut kalau kita memuji Tuhan dengan suara kita yang baik. Tidak. Tetapi yang iblis takutkan adalah di saat kita berjaga-jaga dan kita berdoa. Tuhan Yesus menyampaikan ini pada waktu dia akan diserahkan, dia akan dianiaya. Dan menjaga supaya kita saat ini, kalau kita baca ya nanti teman-teman, Bapak Ibu Saudara bisa baca pada kisah Alkitab yang sungguh nyata ini. Pada waktu itu Tuhan Yesus dalam kitab Markus menegur Petrus. Kenapa kamu tidur? Apakah kamu tidak sanggup berjaga-jaga selama 1 jam saja? Itu kata Tuhan. Menegur Petrus. Dan kalau perbandingannya dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Petrus menyatakan dalam tulisannya yaitu sadarlah dan berjaga-jagalah. Sebab lawanmu si iblis berkeliling. Dan siapa yang lengah maka akan ditelannya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari terkasihku? Kita tidak mampu untuk melawan akan kekuatan kuasa alam ini. Karena di dalam dunia ini hanya ada 2 kuasa yang ada, yaitu kuasa Allah dan kuasa iblis. Yang memang mungkin kita untuk zaman modern ini kita bilang, loh masa sih ada dalam tanda kutip ya, ada kuasa kegelapan, ada iblis dan sebagainya. Ya, iblis lebih dulu diciptakan daripada kita ya kan? Sehingga dia begitu tahu strategi, dia masuk dengan cara-cara yang begitu kita pikir, itu bukan kuasa jahat kok. Bukan berarti saya aliran dari aliran yang ini ya, tidak. Tetapi berjaga-jaga di sini, jangan sampai kamu jatuh dalam pencobaan. Siapa sih yang pencoba itu siapa? Tuhan mengatakan Tuhan Yesus tidak pernah mencobai kita. Tetapi dalam tanda petik Tuhan Yesus menguji. Kalau dalam bahasa aslinya itu bukan mencobai tapi menguji. Dan si pencoba itu siapa? Ya kuasa kegelapan yang bertopengkan dengan segala sesuatu. Dalam kitab Korintus dikatakan bahwa iblis bisa berubah menjadi malaikat terang. Berarti kita waspadanya apa? Berjaga-jaganya dalam hal apa? Nah itu tadi sudah saya singgung sedikit, pikiran. Makanya kenapa kita harus berpikir yang positif dalam arti hal-hal yang baik. Karena sangat cepat pikiran itu membuat kita jatuh dalam dosa. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami ya. Kita belum melakukan, kita belum bertindak, tapi pikiran kita sudah mulai berpikir tentang hal yang negatif. Oh, memang dia seperti itu ya. Kok begitu? Kita belum komunikasikan tapi pikiran kita udah mikirin itu loh. Itu Tuhan katakan itu dosa. Ya sama seperti Tuhan sampaikan ya.
Berzina itu bukan hanya dalam arti sudah melakukan hubungan yang Tuhan larang ya, tetapi di saat berpikir saja kita sudah bisa berzina loh. Dan Tuhan sudah mengantisipasi itu sampai saat ini untuk kita. Makanya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bukan saja komunikasi, tetapi berdoa itu dikatakan bahwa berdoa dalam terang firman Tuhan, apapun yang kita doakan harus dilihat dari perspektif firman Tuhan, karena tidak bisa dilepaskan. Kalau doa tanpa firman Tuhan tidak lengkap. Satu paket kalau kita berdoa didasarkan pada firman Tuhan dan akhirnya itu menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Seperti di grup ya, begitu puji Tuhan, begitu banyak yang sudah Pak Jeffrey sampaikan, yang hamba-hamba Tuhan sudah sampaikan tentang bagaimana masa depan yang penuh harapan. Kita jangan sampai bertanya lagi, Tuhan bagaimana masa depanku? Tuhan bagaimana dengan aku ini? Yang mungkin dalam keadaan kita sebagai, saya seorang GKM. Kadang juga berpikir begitu, kenapa Tuhan, kenapa? Tetapi pada akhirnya sampai satu titik. Memang pikiran kita terbatas. Kita menyembah pribadi yang tidak terbatas. Untuk memasukkan pribadi yang tidak terbatas itu dalam pikiran kita. Tidak mudah. Hanya perlu kasih karunia-Nya. Kalau kita berdoa, dikatakan doa itu nafas orang beriman. Berarti kalau kita tidak berdoa, kita tidak bernafas dong. Berarti apa? Kita mati secara roh. Kita mati secara pemahaman kita kepada Tuhan. Dan saya terlalu yakin, pasti hamba-hamba Tuhan atau teman-teman yang telah melakukannya pasti dengan saya akan mengaminkan. Kalau kita semakin mengenal Tuhan dengan benar, maka kita tidak akan tahan kalau tidak bertemu dengan Tuhan 1 jam. Kita tidak akan tahan. Ada kerinduan yang begitu meluap-luap. Kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Tetapi Tuhan yang begitu tak terbatas itu memaklumi apa yang kita doakan. Ya, waktu itu ada dibahas ya, kalau tidak salah, maaf, Kak Junita ya, kalau tidak salah yang bilang, doaku masih belum baik ya. Tuhan tidak melihat kata-kata kita, tapi Tuhan melihat hati kita yang tulus untuk menyampaikannya. Menyampaikan kepada Tuhan. Sebetulnya doa itu seperti ngomong aja. Tuhan aku begini loh. Tuhan kenapa kok aku lagi drop ini Tuhan. Itu sudah doa loh. Bukan harus dengan bahasa-bahasa yang begitu manis. Bahasa-bahasa yang begitu luar biasa indahnya. Enggak. Tapi yang lahir dari hati kita. Tuhan gimana ini. Kok aku seperti drop lagi. Tuhan tolong aku. Itu sudah doa Bapak. Itu sudah pernyataan ungkapan. Kitab Mazmur katakan, curahkanlah isi hatimu. Curahkanlah artinya apa? Cerita, kamu mau cerita apa? Cerita sama aku. Ya memang sulitnya apa ya? Kenapa kita lebih suka sharing atau bercerita dengan orang yang dapat kita lihat? Karena itu keberadaan kita sebagai manusia. Kita merasa nyaman di saat kita boleh orang mendengarkan cerita kita dengan konsentrasi yang penuh, kita senang. Karena diresponi dengan baik. Allah adalah roh. Tetapi Allah telah menyatakan pribadinya di dalam firman Tuhan. Sehingga tidak bisa dilepaskan antara firman Tuhan dan doa. Bapak Ibu Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan. Apa sih konsep berjaga-jaga itu? Bukan hanya waspada atau bukan hanya tidak tidur. Tetapi selalu waspada terhadap godaan. Menjaga hati dan pikiran agar tetap terhubung dengan Tuhan Yesus dan siap menghadapi masa depan. Makanya Pak Jeffrey sampaikan dalam pengajarannya, jangan lihat dulu produknya. Prosesnya itu loh, nikmati. Betul ya Pak, kalau tidak salah ya. Itu yang saya mengerti sih. Jadi prosesnya itu jalani. Jangan langsung, bukan berarti nggak boleh lihat yang ke depannya, enggak. Tapi mari kita serahkan masa depan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu masa depan kita. Nah, kita yang menjalani prosesnya, meminta kekuatan daripada Tuhan untuk menjalani prosesnya. Proses untuk Pak Jeffrey berbeda dengan proses yang Tuhan berikan kepada Ibu Firda, kepada Pak Anton, kepada Bu Cingcing,
atau kepada Lina, kepada Ega, berbeda dengan proses yang Tuhan berikan kepada Lucy. Kenapa? Karena Tuhan tahu, sangat tahu batas kemampuan kita. Batas kemampuan Lucy tidak bisa disamakan dengan batas kemampuan Pak Jeffrey. Berbeda karena kita unik. Karena kita sungguh sangat unik di hadapan Tuhan. Jadi masing-masing sesuai dengan kreasi tangan Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan kepada Ibu Angela berbeda dengan talenta yang Tuhan berikan kepada Pak Ivan. Walaupun sama suka foto ya, tapi talenta yang Tuhan berikan kepada Pak Ivan tidak sama dengan talenta yang Tuhan berikan kepada Ega. Semua masing-masing dengan porsi yang Tuhan sangat-sangat tahu. Sehingga jangan berkecil hati teman-teman GKM. Dulunya saya juga begitu, proses Tuhan kepada saya sangat panjang. Ya mungkin saya tidak bisa share seperti Pak Jeffrey ya, yang bisa mengingat dengan baik berapa kali drop ya masuk rumah sakit. Tapi saya juga sering gagal. Tetapi puji Tuhan karena Roh Kudus menuntun untuk bangkit. 7 kali kita jatuh, tetapi kita akan terus bangkit. Kenapa? Karena tangan Tuhan memegang kita. Apakah Tuhan tidak tahu kalau kita akan jatuh? Tuhan tahu. Tetapi Tuhan melihat respon kita sejauh mana kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Gitu. Pak Jeffrey itu sungguh berjuang loh. Saya salut. Maaf ya Pak, bukan untuk apa-apa. Tapi di saat Pak Jeffrey bisa begitu terbuka menyampaikan kepada kita semua, bagaimana saat drop, bagaimana saat mengalami hipomania dan juga saat-saat depresi. Sehingga berjaga-jaga itulah. Kok bisa tahu? Kok bisa Pak Jeffrey bisa rasa? Itulah kemampuan yang Tuhan berikan untuk melihat akan tubuh kita ini. Oh, saya punya sakit lambung, berarti saya harus berjaga-jaga. Salah satu contoh lah, nggak usah jauh-jauh, Pak Jeffrey berjaga-jaga loh. Dan saya terberkati dengan lagu Lord itu ya, kemarin yang Pak Jeffrey sharekan, saya coba dengarkan ya. Ada kekuatan. Itu apakah hikmatnya Pak Jeffrey? Bukan. Tapi itu karena Tuhan yang begitu mengasihi Pak Jeffrey dan kita semua. Nggak usah contoh sampai jauh-jauh, yang dekat-dekat dengan kita aja. Pernah juga Prilly katakan, gimana ya aku kok nggak mood. Dan teman-teman yang lain. Tapi buktinya apa? Tuhan kasih kekuatan, ada yang bangkit. Untuk caregiver gimana sih? Anakku drop lagi. Tapi bukankah secara roh kita ada kekuatan itu dari siapa ya? Dari Tuhan. Karena itu saya menutup akan bagian firman Tuhan ini. Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Yaitu kita harus menyadari bahwa secara roh kita kuat. Tapi secara daging kita lemah. Kitab Galatia pasal 5 menyatakan, hiduplah dalam roh. Bukan berarti karena saya sekolah teologi, kemudian saya menyarankan itu. Enggak. Seorang awam pun yang tidak tahu Bible ya, maksudnya tidak tahu Biblika, tidak tahu bahasa asli dan sebagainya. Tetapi kalau dia mau hidup dalam roh, roh itu apa? Sudah ditulis dalam kitab Galatia pasal 5. Kedagingan itu apa? Sudah ditulis semuanya. Di firman Tuhan itu sudah sungguh-sungguh lengkap. Apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, sudah dinyatakan. Karena itu berjaga-jaga. Di dalam doa itu artinya apa? Bersekutu dengan Tuhan. Karena disitulah kekuatan kita. Jadi teman-teman GKM dan juga teman-teman atau Bapak Ibu caregiver ya. Firman Tuhan katakan, dari bangun tidur pagi kita sudah harus memilih. Secara daging mau tidur, secara roh bangun dan berdoa. Kita pilih yang mana? Kembali ke kita. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Tuhan mengetuk pintu hati kita dengan lembut. Tidak didobraknya pintu hati kita. Tetapi Tuhan menunggu dengan setia di pintu hati kita. Mari datang pada Tuhan. Seperti pujian tadi. Kalau kita berdoa, Tuhan bekerja. Dan di saat kita mengangkat tangan, Tuhan menurunkan tangan. Menggapai kita, Tuhan menggerakkan tangannya dan ingat bahwa dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Dan ada kuasa di dalam doa orang beriman. Jangan jadikan doa seperti obat yang hanya kita butuhkan di saat kita sakit. Tetapi jadikanlah doa seperti air yang kita butuhkan setiap saat.
Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Ya baik, sebelum saya serahkan kepada Pak Jeffrey, mari kita masuk dalam doa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Kami imani Tuhan, bahwa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan telah mengalahkan maut, Tuhan telah mengalahkan kuasa kegelapan. Sehingga dengan kekuatan Tuhan Yesus, di dalam doa dan berjaga-jaga yang Tuhan sampaikan kepada para murid, juga akan menolong kami semua Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini maupun rekamannya nanti, bahwa ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, untuk kami tetap waspada, berjaga-jaga dalam doa, karena di dalamnya ada kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati firman-Mu ya Tuhan Yesus, apa yang telah hamba sampaikan, hamba begitu terbatas Tuhan, tapi hamba memohon Roh Kudus, Roh penolong itu, untuk memampukan kami semuanya Tuhan, termasuk hamba yang menyampaikan, untuk mengimani firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan ini, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.